Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu refleksi atau pemaparan oleh Bapak Asesor, kepadanya dipersilakan. Baik Bapak dan Ibu, memasuki sesi yang terakhir, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi bahwa pelaksanaan visitasi akreditasi alhamdulillah sudah dinyatakan selesai. Untuk itu kami selaku tim asesor akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan hasil visitasi pada hari ini. Dimulai dari saya sendiri, Bapak dan Ibu, kami akan menyampaikan refleksi ini. Maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan masukan sebagai bentuk rekomendasi kepada pihak sekolah, dan mudah-mudahan masukan ini ada manfaatnya berkaitan dengan penyempurnaan dan juga pengembangan yang maksud dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar di lembaga kita ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu, yang harus digarisbawahi dan perlu dicatat Bapak dan Ibu, berkaitan dengan SDM, sumber daya manusia di sekolah ini, terutama adalah untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Di mana untuk tenaga kependidikan atau pendidik dulu, bahwa guru yang bersertifikasi Bapak dan Ibu di sekolah kita ini dari 10 guru yang masih bertahan itu masih 3 guru ya. Jadi 3/10 kalau dibuat persentase itu adalah 30%. Ya. Idealnya Bapak dan Ibu untuk sekolah yang memiliki kualitas tinggi atau berakreditasi A, begitu ya, itu adalah jumlah guru yang bersertifikasi itu sebanyak dengan guru yang ada, gitu ya, artinya 100%. Ya. Nah, ini adalah merupakan PR kita bersama ya, wabil khusus adalah kepada yang bersangkutan, bagi guru yang sudah terdaftar dalam Dapodik ya. Nah, ini berarti harus berupaya untuk dapat mendapatkan sertifikat pendidik ya. Karena ini adalah hak kita yang harus diperjuangkan. Satu, untuk mensetarakan kompetensi sebagai tenaga profesional. Yang kedua itu adalah untuk kesejahteraan ya. Karena pemerintah memberikan penghargaan kepada guru yang bersertifikasi ini, tunjangannya sama dengan 1 kali gaji pokok Bapak dan Ibu ya. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Dan di akreditasi, jumlah guru yang bersertifikat pendidik ini sangat tinggi nilainya ya. Jadi mohon ke depan bagi yang belum
bersertifikasi. Berarti di sini masih ada kurang lebih 7 orang ya yang sudah tertera di Dapodik. Ini harus berusaha untuk mendapatkan sertifikat pendidikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan linearitas ijazah S1 ya, dengan pelajaran yang diampu ya. Dari 10 ini menurut Dapodik itu yang betul-betul linear adalah 8 orang. Ya. Berarti di sini linearitas antara ijazah S1 dengan pelajaran yang diampunya itu baru 80%. Ya. Kita punya utang 20% lagi. Ya. Nah, ini mohon Bapak dan Ibu ke depan ya. Bagi rekan-rekan kita yang mungkin masih dalam proses penyelesaian akhir ijazah, atau mungkin ijazah yang sementara ini dimiliki belum sesuai dengan apa yang diampunya sekarang, artinya belum linear. Nah, nanti penataan untuk tahun depan ini nanti menempatkan guru untuk mengajar berarti sesuai dengan ijazah S1 ini, supaya nanti linearitasnya itu 100%. Yang kedua, kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, guru penggerak yang sekarang ini Bapak dan Ibu itu sedang didorong oleh kementerian, diharapkan minimal 1 satuan pendidikan itu ada 1 guru penggerak minimal, gitu ya, minimal. Jangan sampai ada sekolah yang tidak memiliki guru penggerak. Nah, alhamdulillah di sekolah kita ini sudah dalam proses akhir ya, Pak Asep ya. Kita doakan bersama mudah-mudahan lulus untuk menjadi guru penggerak. Namanya adalah mutiara di sekolah kita, Bapak dan Ibu ya. Dan mudah-mudahan nanti Pak Asep ilmu yang sudah diperoleh selama pelatihan ini walaupun secara daring gitu ya. Nah, nanti bisa didiseminasikan kepada teman-teman sejawat gitu ya Pak Asep ya. Jadi praktik baik itu nanti bisa diberikan kepada teman-teman kita dengan difasilitasi oleh Ibu Kepala Sekolah gitu ya. Nanti kalau misalnya ada inovasi pembelajaran baru yang diperoleh dari PMM ya, Platform Merdeka Mengajar ya, nanti bisa didiseminasikan di tingkat sekolah. Nah, jadi sekolah kita ini mudah-mudahan harapannya ke depan nanti Pak Asep sebagai mutiara yang ada di kita disusul oleh teman-teman yang lain gitu ya. Terutama adalah guru-guru muda yang usianya di bawah 50 tahun ya Bu ya, 50 tahun. Kalau sudah 50 tahun itu udah nggak bisa gitu ya. Mumpung guru-guru kita itu masih fresh. Yang ketiga, kemudian yang keempat Bapak dan Ibu, yang keempat, tolong diperhatikan prestasi ya akademik dan non akademik siswa kita. Ya kadang-kadang kita tidak gitu ya, bahwa ada naik turun rata-rata nilai ANBK, nilai ujian sekolah, dan nilai rapor. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, prestasi akademik siswa untuk ujian sekolah ya, ujian sekolah di tahun 2021 ya, rata-rata ujian sekolah itu adalah 75,88. Di tahun 2022 itu adalah 75, masih komanya yang turun 29 gitu ya. Kemudian di tahun 2023 ini naik lagi
79,44. Jadi grafiknya ya naik, turun, naik gitu ya. Nah, grafik yang semacam ini Bapak dan Ibu dikategorikan kurang bagus. Ya minimalnya apa? Minimalnya itu adalah stagnan gitu ya. Stagnan itu berarti kan nggak ada peningkatan gitu ya. Yang bagus itu gitu ya, grafiknya terus naik dari tahun ke tahun. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu, pentingnya sosialisasi hasil ujian sekolah itu nanti dibuat tabel Bapak dan Ibu tiap tahunnya itu, kemudian dibuat diagram batang supaya bisa mudah dibaca, kemudian disosialisasikan ya kepada seluruh warga sekolah, gurunya tahu, ya anaknya tahu, orang tua siswa juga tahu, pengawas tahu, komite tahu gitu ya, sehingga nanti ada kebersamaan ya bagaimana caranya untuk meningkatkan hasil ujian sekolah setiap tahun itu grafiknya bisa naik gitu ya. Nah ini ada penurunan di tahun 22 yaitu beda koma 75,88 di tahun sebelumnya, di tahun 22 itu 75,29. Tapi di tahun 23 ini ada peningkatan 79,44, itu berarti tajam gitu ya. Nah ini hal yang harus kita perhatikan ke depan, jangan sampai terjadi penurunan. Kemudian hasil ANBK tahun 21 ya 2021 itu untuk literasi 1,35 ya, numerasinya itu adalah 1,32. Di tahun 2022 ini ada peningkatannya ya. Di sini literasi 53,33, kemudian numerasinya adalah 30 ya. Nah nilai literasi 53,33 ini masih kategorinya iya merah gitu ya, atau kuning ini ya, merah atau kuning. Artinya adalah Bapak dan Ibu, kategori ini Bapak dan Ibu kalau warna biru ini kategori adalah sangat baik, warna biru ya, nanti dilihat dari hasil rapor pendidikan. Kalau warna hijau ya itu adalah kategori baik ya. Nah kalau warna kuning itu adalah kategorinya cukup kuning. Nah kalau sudah merah itu kategori kurang, Bapak dan Ibu ya, kurang ya. Memang rata-rata Provinsi Banten ini untuk literasi dan numerasi ini masih di bawah KKM nasional Pak. Jadi masih perlu ada peningkatan secara menyeluruh ya. Nah kalau ini ada peningkatan tapi masih kategorinya di merah atau kuning gitu ya, belum sampai hijau atau biru. Nah mudah-mudahan nanti hasil yang sekarang ini Bapak dan Ibu 2023 untuk nilai ANBK ini akan ada peningkatan, mudah-mudahan ya. Nah, kemudian untuk nilai rapor Bapak dan Ibu, rapor siswa, nah tadi sampelnya diambil di kelas 6 tahun 2021 rata-ratanya 78,4. Di tahun 22 nah ini menurun 77,21, penurunan. Kemudian di tahun 23 naik sedikit 78,28. Ini juga grafik rapornya gitu ya, naik turun naik gitu ya. Nah ini yang harus Bapak dan Ibu perhatikan ya, diupayakan nanti untuk tahun depan jangan sampai turun lagi tapi terus naik. Ini berkaitan dengan prestasi yang akademik siswa. Nah kemudian Bapak dan Ibu, prestasi ya akademik dan non akademik siswa selain diperoleh dari ujian sekolah, ANBK dan rapor pendidikan, juga ada wadah prestasi yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan bahkan oleh kementerian gitu ya. Salah satu diantaranya adalah wadah itu adalah Olimpiade Sains gitu ya. Itu ada 3 mata pelajaran, matematika, IPA dan IPS ya. Nah ini dimohonkan Bapak dan Ibu
sertifikat perolehan Olimpiade Sains gitu ya, 3 tahun terakhir ini belum ada yang sampai ke tingkat provinsi atau nasional, Bapak Ibu. Baru di sekitar jenjang kecamatan ya, ini yang paling banyak. Itu di bidang lomba sains. Mohon nanti Bapak dan Ibu persiapan sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan Olimpiade Sains ini harus direncanakan dengan baik. Kemudian lomba Olimpiade olahraga, ya, Olimpiade olahraga ini juga kita baru tataran sampai di tingkat yang banyak baru tingkat kecamatan, Bapak dan Ibu ya. Tingkat kabupaten di bidang olahraga ini masih terbatas. Apalagi di tingkat provinsi dan nasional, nah kita ini belum ada. Sementara Bapak dan Ibu, kategori akreditasi A itu harus ada prestasi anak sampai ke jenjang provinsi dan nasional. Ini Bapak dan Ibu ya, ini PR berat gitu ya bagi kita. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan, nah berkaitan dengan lomba-lomba olahraga ini, bukan banyaknya cabang di kegiatan ekstra gitu ya, tapi sedikit cabang yang diekstrakan tapi outputnya bagus gitu ya. Artinya adalah kualitasnya itu adalah bagus gitu ya. Ini mohon nanti ada evaluasi berkaitan dengan kegiatan ekstra di kita. Jadi yang diprioritaskan itu adalah siswa-siswa yang punya bakat, itu yang harus difasilitasi untuk kegiatan ekstrakurikulernya. Dengan catatan Bapak dan Ibu, kalau memang tenaga dari dalam ini belum mumpuni gitu ya, nah kita juga bisa mengundang ya gitu ya, tenaga-tenaga ahli dari luar. Nanti kita berkolaborasi kalau ingin meningkatkan prestasi yang baik. Nah kemudian di bidang seni ya, dengan wadah festival lomba seni siswa nasional Bapak dan Ibu. Nah di kita ini sudah banyak juara tapi baru di tingkat kecamatan ya. Nah, ini mohon untuk ditingkatkan prestasinya di tingkat kabupaten, provinsi bahkan nasional ya. Nah itu Bapak dan Ibu kaitannya dengan prestasi di bidang akademik dan non akademik. Yang kerjasamanya adalah pihak sekolah dengan pihak luar ya. Pihak luar ini penyelenggaranya bisa dari tingkat kecamatan, bisa juga dari tingkat kabupaten, provinsi bahkan nasional. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang keenam berkaitan dengan inovasi pembelajaran ya. Nah tadi saya dengan Pak Budi telah melihat bagaimana proses pembelajaran di sekolah kita. Ada beberapa masukan ya berkaitan dengan proses pembelajaran yang kita dampingi hari ini. Yang pertama adalah di kurikulum Merdeka sekarang ini pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Ingat itu ya, di garis bawahi, pembelajaran berpusat kepada siswa. Artinya apa? Artinya adalah pembelajaran itu aktivitas siswa itu lebih dominan daripada aktivitas gurunya. Kalau dibuat prosentase Bapak dan Ibu ya, kalau dibuat prosentase satu aktivitas pembelajaran, katakanlah tadi itu 30 menit gitu ya. Jadi aktivitas siswanya itu 70% ya. Nah, sisanya aktivitas gurunya berarti tidak melebihi dari 30%. Nah, guru pada pembelajaran kurikulum Merdeka lebih pada sebagai fasilitator ya, memfasilitasi gitu ya, tapi yang melaksanakan tugas adalah siswanya gitu ya. Nah maka dari itu satu
pengorganisasian kelas, ya jelas tadi itu harusnya adalah setting tempat duduk berbentuk kelompok, ya berbentuk kelompok, ya tidak manual seperti ini, gitu ya. Karena apa Bapak Ibu harus kelompok. Nah, di pembelajaran kurikulum merdeka yang berpusat pada siswa itu diharapkan pembelajaran itu bisa memunculkan yang disebut dengan kompetensi abad 21, Bapak Ibu ya. Kompetensi abad 21 itu ada 4 targetnya itu. Apa saja? Yang pertama adalah berkaitan dengan kompetensi kolaborasi, ya, kerja sama, ya. Ya. Yang kedua adalah kompetensi, ya. 4C itu Bapak dan Ibu apa saja? 1 kolaborasi, yang kedua, nah, ya, creative thinking, kemudian yang ketiga komunikasi, yang keempat kreatif. Nah itu Bapak dan Ibu, ya itu tuntutan, ya kompetensi abad 21 untuk siswa dalam proses pembelajaran. Ya maka dari itu mohon ini Bapak dan Ibu, strategi ke depan Bapak dan Ibu nanti untuk memunculkan 4C ini berarti pertama diawali dari setting tempat duduk. Nah, itu nanti berkelompok. 1 kelompok itu yang ideal itu adalah 4 orang dengan anggota 50% laki-laki, 50% perempuan, ya. Sehingga nanti memiliki daya tarik untuk belajar. Jangan sampai laki-laki semua, perempuan semua, ya kecuali kalau di pondok barangkali ya itu ada satuan terpisah. Kalau kita masih memungkinkan Bapak dan Ibu itu nanti bisa namanya persamaan gender, gitu ya. Setting tempat duduk berkelompok. Yang kedua Bapak dan Ibu, ya. Nah agar pembelajaran berpusat pada siswa, maka guru wajib menyampaikan konsep pembelajaran ini harus menggunakan benda konkret, benda nyata, ya. Dengan menggunakan alat peraga atau media pembelajaran, gitu ya. Jangan menjelaskan konsep tanpa ada benda konkret, itu agak susah diterimanya, gitu ya. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian penyampaian Bapak dan Ibu benda konsep ini dengan menggunakan 3 model, ya. 1 dengan cara visual. Visual ya, visual itu adalah bagi anak yang kemampuan melihat itu lebih mudah untuk memahami konsep, itu harus disajikan dengan visual. Artinya dengan gambar yang konkret, benda yang konkret, yang bisa dilihat secara kasat mata. 1. Yang kedua adalah pembelajaran dengan menggunakan audio. Audio itu adalah pendengaran, gitu ya. Nah biasanya pada pendengaran itu ya bisa melalui kaset, bisa melalui video. Yang paling mudah adalah penyampaian materi dengan suara nyaring. Suara nyaring itu artinya apa? Penjelasan guru itu jelas, mudah didengar, ya. Karena dengan anak yang punya kelebihan di bidang pendengaran, ya. Itu dengan mendengar itu punya daya serap yang tinggi. Dengan catatan suara gurunya nyaring, itu artinya mudah didengar atau keras lah gitu ya, nyaring. Nah kemudian yang ketiga pembelajaran ya dengan kinestetik. Kinestetik itu bagaimana? Yaitu dengan memperagakan, mendemonstrasikan, begitu ya. Itu memodelkan begitu ya. Jadi bahasa organ tubuh ya, organ tubuh ini bisa membantu gitu ya sebagai media yang bisa diperagakan gitu ya. Misalkan anak-anak sekalian, mari kita perhatikan benda yang Bapak Ibu pegang gitu ya. Ini berarti kan apa? Mendemonstrasikan ini ya. Gitu. Nah,
Dengan demikian nanti anak-anak itu beda, ya, beda perhatiannya kalau tidak menggunakan alat peraga ini. Dengan adanya alat peraga ini, maka perhatian siswa itu akan lebih fokus, ya. Nah, di pembelajaran Bapak dan Ibu kurikulum Merdeka berarti minimal Bapak dan Ibu bisa mengaplikasikan 3 model pembelajaran. Tadi apa? Dengan menggunakan visual, ya, dengan gambar. 2 dengan menggunakan audio, ya, itu dengan suara nyaring misalkan. Kemudian yang ketiga dengan kinestetik, gitu ya, dengan memperagakan atau memodelkan, ya. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ya, setelah dibentuk kelompok penjelasan dengan menggunakan benda konkret, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu jangan lupa, ya, di kegiatan awal guru, ya, itu sudah melakukan asesmen diagnostik. Ya. Ini bagi yang mengajar Kumer, tadi Ibu siapa aja? Yang kelas 4 Ibu ya? Iya. Oh ya. Ya. Pak Kumar Kasep ya. Artinya gini Bapak dan Ibu, ya, berkaitan dengan kurikulum Merdeka, gitu ya. Nah, jadi dimulai dari perencanaan Bapak dan Ibu sebelum dipraktekkan itu, guru itu sudah melakukan asesmen diagnostik. Yang maksud dan tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan awal siswa, baik secara konten materi maupun kesiapan di dalam mental siswa dalam belajar. Nah, setelah ada diagnostik, maka guru menyusun modul. Jadi modul ajar yang disusun itu berarti sudah sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Ya, sehingga Bapak dan Ibu dalam praktek pembelajarannya Bapak dan Ibu, ya, guru itu sudah memahami dari sekian murid, oh ini kemampuan literasinya sekian persen, numerasinya sekian persen, gitu, itu sudah terbaca, gitu ya. Sehingga nanti layanan yang diberikan guru dalam mengajar itu tepat, gitu ya. Jadi tepat sasaran. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran berpusat pada siswa, gitu ya. Aktivitas siswa itu harus seperti. Kemudian kurikulum Merdeka juga menuntut adanya pembelajaran bermakna. Bapak dan Ibu ingat ya. Kapan pembelajaran bermakna itu disampaikan? Yaitu mulai dari kegiatan awal Bapak dan Ibu ya. Guru wajib menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya. Jadi tujuan pelajaran itu harus betul-betul memahami siswa itu. Ya. Sehingga dari tujuan pembelajaran itu nanti dikuatkan oleh gurunya. Nah, pembelajaran hari ini tujuannya adalah ini. Manfaatnya nanti akan kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari praktiknya. Maka dari itu, ya, sangat penting materi yang kita pelajari hari ini. Jadi manfaat itu harus disampaikan, ya, sesuai dan berkorelasi dengan tujuan pembelajaran. Sehingga nanti anak termotivasi, oh iya, pelajaran ini nanti penting, ya, karena ada penggunaannya untuk kehidupan masa depan dan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran bermakna. Nah, kemudian yang ketiga di kurikulum Merdeka ini adalah Bapak dan Ibu, yaitu diharapkan kegiatan pembelajaran itu adalah pembelajaran sepanjang hayat, gitu ya. Apa artinya Bapak dan Ibu? Untuk memberikan kesadaran, ya, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kewajiban itu Bapak dan Ibu kalau dikaitkan dengan religius, melaksanakan itu berarti mendapat pahala, tidak melaksanakan dosa kan. Nah, ini maksudnya apa? Supaya anak itu tahu bahwa belajar ini suatu kewajiban. Ya, sehingga nanti secara intrinsik Bapak dan Ibu tumbuhnya kesadaran untuk belajar itu bukan disuruh dari gurunya,
bukan disuruh dari orang tuanya, tapi muncul kesadaran sendiri. Kalau itu sudah tumbuh di anak, masya Allah, gitu ya, gitu ya. Kita gambarkan Bapak dan Ibu bagaimana, ini kan susah penerapannya ya, menerapkan itu bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Ya barangkali diungkapkan hadisnya atau apa gitu ya, bahwa menuntut ilmu itu mulai dari sejak lahir sampai dengan masuk ke liang lahat. Ya termasuk kita, walaupun sudah aki-aki begini Pak, itu diwajibkan untuk mencari ilmu, itu wajib itu. Jadi belajar itu bukan hanya untuk anak-anak atau pemuda, kita kewajiban. Hanya mungkin bedanya kalau sekelas kita mah yang sudah bau tanah barangkali Pak ya. Nah itu berarti lebih prioritas untuk pendidikan yang mengarahkan bekal akhirat gitu kan, gitu Bapak dan Ibu. Ini harus tertanam Bapak dan Ibu ya. Pembelajaran sepanjang hayat gitu ya. Maksudnya supaya anak itu punya kesadaran. Ya. Nah, itu di inovasi pembelajaran Bapak dan Ibu. Ya, termasuk diantaranya Bapak dan Ibu, rapor pendidikan kita lemah di literasi dan numerasi. Nah, sekarang ini pemerintah sedang mengupayakan adanya bimbingan teknis Bapak dan Ibu. Jadi mohon nanti kalau misalkan sekolah belum mengadakan IHP berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran. Kemarin yang ikut ini Bintek ada nggak kepala? Ada ya? Oh bisa. Itu harusnya difasilitasi oleh sekolah untuk mendesiminasikan berkaitan dengan bagaimana guru ini harus mengimplementasikan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran. Gitu. Sehingga nanti Bapak dan Ibu, pembelajaran kita itu akan berbasis literasi dan numerasi. Gitu. Yang intinya Bapak dan Ibu, proyek pemerintah berkaitan dengan literasi dan numerasi itu intinya adalah nilai AMBK siswa tahun depan harus naik. Gitu ya. Ya, maka dari itu harus ada program ini Bapak Ibu, program bagaimana upaya untuk memperbaiki perencanaan pelaksanaan AMBK dan pelaksanaan kegiatan AMBK. Gitu ya. Ini yang harus diprioritaskan. Ya. Nah kemudian Bapak dan Ibu, pembelajaran di kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pembelajaran diferensiasi Bapak dan Ibu ya. Mohon ya nanti Pak Asep ya nanti dimodelkan gitu ya bagaimana pembelajaran diferensiasi. Pertama harus ngunduh modulnya dulu di PMM, modulnya dulu semua guru punya ya. Kemudian yang kedua bagaimana strategi ya pembelajaran diferensiasi. Ya, kemudian yang ketiga melaksanakan kegiatan diferensiasi pembelajarannya dan harus ada evaluasi sejauh mana efektivitas dari pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu ya. Karena pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang sangat cocok berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka gitu ya. Bahwa pembelajaran ini adalah mengakomodir seluruh kemampuan siswa yang beragam. Ya. Jadi sekarang guru itu ya Bapak dan Ibu bukan menentukan strategi pembelajaran itu sendiri, bukan gitu. Kita itu harus menyesuaikan dengan keragaman kemampuan siswa gitu. Jadi nanti kita itu adalah menyesuaikan strateginya itu disesuaikan dengan kemampuan awal siswa. Nah itu kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, ini berkaitan dengan inovasi pembelajaran yang tadi saya lihat kaitannya dengan publikasi ilmiah Bapak dan Ibu. Di kita itu boleh dikatakan masih sangat minim di bangsa. Publikasi ilmiah guru ini yang wajib harus ada itu memang guru itu harus mempunyai sebuah hasil penelitian atau riset. Ya, karya ilmiah guru
Ya, karya ilmiah guru itu adalah yang paling mudah, itu namanya PTK, penelitian tindakan kelas. Itu Bapak dan Ibu ya. Karena PTK ini adalah disusun dari kumpulan laporan-laporan guru yang dilakukan setiap akhir pembelajaran. Maka dari itu kalau satu semester laporan guru itu dikumpulkan secara baik, dikumpulkan, itu akan menjadi sebuah laporan PTK, penelitian tindakan kelas. Ya. Nah, PTK ini Bapak dan Ibu itu adalah sebagai bukti bahwa guru itu sudah melakukan penelitian tindakan kelas. Dan hasilnya nanti Bapak dan Ibu kalau ingin dijadikan ini sebagai ya bahan kenaikan pangkat ya, kalau kemarin itu harus diseminarkan gitu ya. Minimalnya adalah anggotanya 15 guru. Kalau kurang guru berarti nanti bisa ngambil dari guru sekolah yang lain. Hasil diseminasi Bapak dan Ibu, tadi juga kan ada ini. Maksud saya bingung ini nanti gimana nih, gitu ya. Sekolah itu sudah mendeseminasikan gitu ya hasil penelitiannya gitu. Kita belum bisa melihat ini bagaimana mendefinisikannya ini. Ya. Nanti ke depan Bapak dan Ibu, setiap guru ini harus wajib memiliki publikasi ilmiah. Idealnya satu semester satu, Pak. Tapi minimal adalah 1 tahun itu 1 program, gitu ya. Itu adalah publikasi ilmiah. Nanti bentuknya bisa PTK, bisa jurnal gitu Bu, bisa mungkin diklat gitu ya, diktat ya, diktat gitu ya, diktat gitu ya. Atau mungkin buku pegangan guru, buku pegangan siswa gitu dan lain sebagainya. Atau mungkin sebuah buku lah gitu ya. Nah itu publikasi ilmiah. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, guru ini harus punya pengembangan diri ya. Pengembangan diri itu Bapak dan Ibu ditunjukkan dengan adanya sertifikat gitu ya. Sebagai contoh misalkan ikut diklat ya tentang literasi dan numerasi. Nah, diklat yang dihargai dengan sertifikat itu biasanya ada ketentuan jam. Ya, minimal jamnya itu adalah 32. Ya, 32. 32 itu adalah dilaksanakan 4 hari. 1 hari dihitungnya 8 jam. Gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu yang tidak memiliki sertifikat diklat, workshop gitu ya. Kemudian seminar dan sebagainya itu dikategorikan guru tidak memiliki pengembangan diri. Dan pengembangan diri yang paling efektif itu adalah sebetulnya adalah kegiatan MGMP ya, baik di tingkat sekolah, di tingkat gugus maupun di tingkat kabupaten. Itu buat Ibu ya. Mohon Bapak dan Ibu nanti kalau ada surat undangan dari MGMP gitu ya, Bapak dan Ibu itu harus ikut aktif. Karena apa? MGMP ini adalah sebagai bengkelnya atau perbaikannya berkaitan dengan inovasi pembelajaran. Nah, termasuk guru yang sulit menyajikan materi itu nanti bahasnya di MGMP ya. Jadi fungsikan, perankan MGMP itu adalah sebagai bentuk pengembangan diri. Baik, itu adalah untuk gurunya Bapak dan Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, tupoksi guru sekarang ini dengan hanya kurikulum merdeka itu bukan hanya 4, tapi 4+1. Itu ya, 4+1. 4 itu adalah apa Bapak dan Ibu? Guru wajib memiliki kompetensi pedagogik, kemampuan mendidik anak. Ya, itu harus betul-betul dikuasai. 2, kemampuan profesional. Guru harus menguasai materi pelajaran yang diampu, bukan 80%, bukan 90%, tapi harus 100%. Itu profesional namanya. Ya. Kemudian kompetensi kepribadian. Ya, guru itu adalah sebagai sumber keteladanan. Dan juga yang keempat kompetensi sosial. Guru itu harus peka ya terhadap lingkungan kelas, lingkungan sekolah dan juga lingkungan rumah tangga dan masyarakat. Kepekaan. Ditambah +1-nya itu adalah di bidang IT
Nah ini buat ibu ya. Jadi plus satunya di bidang IT. Jadi guru itu selain yang 4 gitu yang sekarang ini harus menguasai IT. Ya mau tidak mau ini tuntutan gitu ya. Ya sebisa-bisanya ya Bu ya. Model kita yang sudah ini gitu ya. Ya harus ada upaya gitu. Nah itu berkaitan dengan kompetensi guru. Nah kemudian Bapak dan Ibu, ini kaitannya dengan manajerial. Manajerial ini adalah tugas kepala sekolah, sebetulnya ada 3 Bu. 1 itu adalah mengelola 8 standar nasional. Ya, 1. Yang kedua itu adalah melaksanakan supervisi akademik. Dan yang ketiga mengembangkan wirausaha di sekolah. Ya. Nah, berkaitan dengan yang kami soroti ini di supervisi akademik, Bapak Ibu ya. Nah, tadi Ibu Kepala Sekolah sudah membawa setumpuk dokumen berkaitan dengan 1 jadwal supervisi sudah ada. Nah, tinggal pelaksanaan supervisi tadi itu yang diperlihatkan itu adalah dokumen-dokumen yang sudah di-checklist gitu ya oleh Ibu Kepala Sekolah. Karena laporan supervisi ada 2 model ya Bu ya. Ada online, ada yang manual. Tadi kayaknya itu arsip yang online Bu. Ya, karena di arsip yang online itu belum muncul Bapak dan Ibu nilai Bapak dan Ibu. Ya. Nilai hasil supervisi ini kategorinya apa sangat baik, apa cukup, apa kurang itu ya belum muncul. Ya, kemudian yang kedua, catatan atau rekomendasi Ibu Kepala Sekolah untuk perbaikan perencanaan pembelajaran itu belum terlihat di sana ya. Nah nanti Bapak dan Ibu mohon nanti ada 2 dokumen, ada dokumen manual, ada dokumen yang menggunakan aplikasi. Jadi kalau bisa, kalau untuk seperti akreditasi mungkin lebih cenderungnya adalah ke dokumen yang manual. Jadi dua-duanya bisa nanti bisa melihat. Kenapa? Supervisi ini kan ada 3 tahap. 1 yang namanya apa? Pra supervisi. Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru pada saat pra supervisi yaitu memvalidasi RPP modul ajal yang dibuat oleh guru. Ya, contoh misalkan, jangan sampai terjadi ada RPP dibawa ke kelas, tapi belum ditandatangani oleh kepala sekolah, itu namanya belum diverifikasi, belum divalidasi. Gitu. Iya, gitu. Jadi kepala sekolah itu harus sudah memverifikasi, memvalidasi tentang kelayakan RPP yang akan digunakan. Itu namanya kegiatan pra supervisi. Kemudian kegiatan supervisi berarti nanti kepala sekolah masuknya ke kelas itu bersamaan dengan guru yang akan mengajar, gitu ya. Jadi kepala sekolah itu akan mengamati seluruh aktivitas siswanya, mengamati seluruh aktivitas gurunya, gitu ya, mulai dari sejak masuk sampai dengan akhir, gitu ya. Dengan catatan Bapak dan Ibu, instrumennya instrumen yang manual, gitu ya. Sehingga nanti setiap kegiatan gitu yang lebihnya mungkin cukup dalam memori, tapi yang kurangnya catat gitu. Sehingga nanti di akhir pembelajaran ya kepala sekolah itu sudah memiliki hasil pengamatan yang komprehensif gitu ya untuk siswa dan guru. Jadi kalau pelaksanaan supervisi nanti sasarannya adalah siswa dan guru gitu ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu setelah kegiatan pelaksanaan pembelajaran selesai supervisi, apa yang disebut dengan pasca supervisi, ya. Jadi pasca supervisi itu nanti Ibu dikasih tahu Bu, dan nanti ke ruang Ibu kepala, ya. Kita akan melanjutkan diskusi dari hasil supervisi. Nah, gitu ya. Berdua Bapak dan Ibu ya, jangan di forum 4 terbuka gitu ya, itu berdua. Nah nanti biasa kepala sekolah mengelus dulu gitu. Alhamdulillah pembelajaran Bapak dan Ibu luar biasa gitu ya. Gitu. Bagus-bagusnya disampaikan gitu ya. Namun nanti ada namun gitu ya. Ada beberapa yang harus diperbaiki. 1 misalkan
tadi pengelolaan kelas itu belum heterogen, ya. Harusnya kan ada 3 pengelolaan kelas. 1 adalah secara klasikal, 2 secara kelompok, 3 secara individu. Ya, tadi itu kayaknya belum ketiga-tiganya dilakukan. Ya, lebih cenderungnya adalah secara klasikal, misalnya catatan itu. Kemudian Bu, tadi seharusnya Ibu menyampaikan tujuan itu harus betul-betul gitu ya, jelas arah tujuannya itu. Barangkali tadi itu belum sempat itu tujuan disampaikan barangkali Bu ya, gitu ya, lupa gitu. Terus Ibu tadi menyampaikan persepsi atau dirasa-rasa. Persepsi itu penting Bapak dan Ibu ya. Penting itu adalah sebagai bentuk mengeksplorasi pengalaman sebelumnya dengan pengetahuan yang akan kita bahas. Kadang-kadang kita itu kalau udah masuk kelas begitu ya, menjadi lupa gitu ya tujuan yang sudah dirancang gitu ya, persepsi yang sudah dirancang itu kok nggak tersampaikan gitu lah kepada Ibu. Nah, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Itu. Jadi intinya nanti Bapak dan Ibu di pasca supervisi Bapak dan Ibu itu pasti itu ada rekomendasi untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Apa yang diperbaiki? Berarti pembuatan modul dan RPP baru. Ya, sehingga nanti action pembelajarannya itu baik, hasil revisi itu termasuk penilaian. Ya. Ingat Bapak dan Ibu, ini kadang-kadang kita harus dituntut dalam waktu yang sempit itu memberikan penilaian dengan 3 model penilaian. Ya, ada penilaian kognitif, ya, nanti instrumennya harus jelas. Ada penilaian afektif, kaitannya dengan sikap, itu pun harus punya instrumen yang terukur. Dan ada penilaian keterampilan Bapak dan Ibu ya. Jadi setiap pembelajaran berarti seorang guru ini harus memiliki minimal 3 instrumen ya yang harus disiapkan oleh gurunya. Gitu ya. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu, ini berkaitan dengan supervisi, kita anggap mudah-mudahan ke depan akan diperbaiki nanti modelnya ya, menggunakan 2 cara, secara manual dan dengan menggunakan aplikasi. Ya. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu untuk pengembangan wirausaha, ya, karena berusaha. Nah salah satu cirinya Bapak dan Ibu sekolah mampu mengembangkan wirausaha itu diantaranya adalah penataan kantin, ya, kantin Bapak dan Ibu ya. Tadi kita ada survei kantin yang di bawah ini. Yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, kantin yang ada itu bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan anak siswa untuk jajan, bukan gitu ya. Jadi kantin yang diharapkan itu adalah kantin yang di dalamnya itu ada edukasi ya untuk pembelajaran gitu ya. Maka dari itu yang baik itu adalah ada kantin sekolah yang nanti ke depan itu adalah sebagai kantin kejujuran ya. Iya. Ada yang tinggal dikembangkan ya. Iya, tinggal dikembangkan Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti kantin itu nanti Bapak dan Ibu ada kantin sekolah yang dikelola dengan baik, yang di dalamnya itu adalah edukasi untuk pembelajaran siswa. Sewaktu-waktu digilir, siswa itu diberi tugas untuk memberikan layanan gitu Bapak dan Ibu ya. Layanan jadi praktek secara langsung. Teorinya sudah diberikan gitu ya. Kemudian bagaimana memberikan layanan kepada istilahnya konsumen gitu Bapak dan Ibu, walaupun konsumennya adalah teman sejawat gitu ya. Edukasi yang penting Bapak dan Ibu. Nah kemudian Bapak dan Ibu ini mohon program P5 Bapak dan Ibu ya, program P5. Kita ini yang sudah kelas 1 dan 4 ya Bu ya, sudah melaksanakan kurikulum merdeka, itu diharapkan itu nanti core-nya itu ada di program P5 ya. Jadi program P5 Bapak Ibu itu adalah merupakan core ya untuk kurikulum merdeka. Nah pemerintah sudah memberikan rambu-rambu yang sudah dilaksanakan oleh sekolah penggerak. Jadi 1 tahun itu ada 3 tema yang harus kita laksanakan sesuai dengan kondisi ya, dan juga sesuai dengan kemampuan sekolah dan sesuai dengan waktu.
Biasanya di semester pertama itu ada 2 tema yang dilaksanakan oleh sekolah, gitu ya. Kemudian nanti tema yang satu lagi di semester kedua. Nah, tiap-tiap tema Bapak dan Ibu ini harus betul-betul dirancang bahwa program P5 itu intinya adalah implementasi dari 6 dimensi Pancasila, gitu. Bukan hanya di produk akhirnya saja, tapi mulai dari perencanaan P5, pelaksanaan P5 itu Bapak dan Ibu itu harus terintegrasi dengan 6 dimensi ya Pancasila, ya profil pelajar Pancasila. Jadi nanti intinya Bapak dan Ibu yang dokumen paling bagus itu bukan hasil fisik akhir, Pak Syed, tapi bagaimana cara merencanakan anak itu dimensi 1 kaitannya dengan apa Bapak dan Ibu? Yaitu kaitannya dengan spiritual, ya ketuhanan yang maha esa. Yang kedua kaitannya dengan itu kaitannya dengan kebinekaan global, iya kan? Itu. Yang ketiga kaitannya dengan gotong royong. Keempat kaitannya dengan mandiri. 5 kreatif dan 6 berpikir kritis. Iya. Ini sebetulnya adalah sangat berkorelasi dengan kompetensi abad 21. Ya. Nah itu Bapak dan Ibu mohon nanti untuk program P5 di sekolah kita bisa ditingkatkan hasilnya dengan baik. Ya. Bapak dan Ibu mungkin itu saja dari kami masukan-masukannya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh sekolah yang maksud dan tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran yang baik akan berdampak pada hasil yang baik. Jadi jangan mimpilah kita mimpi hasil yang baik, tapi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tidak dilakukan dengan itu saja. Terima kasih dan selanjutnya nanti saya pribadi dulu ya, secara pribadi dan juga tim Bapak dan Ibu ya. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar SD 1 Malingping ini ya, yang sudah memberikan ya segala fasilitas begitu yang luar biasa kepada kami. Nah, mudah-mudahan ini adalah menjadi barokah untuk kita semua. Selanjutnya kami mohon mungkin Pak Budi untuk menyempurnakan refleksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat Bapak Ibu? Ibu Ri Udah pada sholat kan? Cek. Bapak Ibu, tadi yang disampaikan oleh Pak Haji itu sudah lengkap membahas semua komponen ya Bu ya, dari mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru sampai ke manajemen sekolah tadi sudah dibahas, mana sudah dikuatkan dengan contoh-contoh ataupun apa ya yang harus kita lakukan ke depannya Ibu ya. Tujuan kami ke sini dari utus dari Ban SM adalah tim penilai eksternal. Eksternal itu dari pihak luar. Kalau seandainya Bapak Ibu melakukan EDS, evaluasi diri sekolah, itu sama dengan kami. Cuma EDS itu dilakukan dari pihak internal, kalau akreditasi itu dari pihak eksternal. Mungkin dari pihak eksternal seperti kami ini terasa pedas ya Bu ya. Terasa pedas karena mungkin apa yang kami temukan akan kami ucapkan. Kalau penilai dari internal biasanya ayah nutek lagi deh. Kebetulan Ibu tadi juga ya, ketika kita menganalisis kisi-kisi soal hasil ulangan matematik kelas 6, pas dilihat rekapan nilainya kok beneran tuh matematik udah ya. IPA, bahasa Indonesia, IPS, bahasa agama, nah ayah Pak. Tadi tinggal Ibu nilai matematik doang, tinggal udah itu. Kuka beneran pas dibanding sama matematik, pas nilainya udah ya matematik. Itu mungkin
masukan tadi perlu penilaian dari eksternal itu seperti itu. Kalau dinilai oleh teman paling kita tidak kamu lah ketika matematika. Tapi ketika masukan dari kami ada sebuah mungkin masukan yang sangat penting ya Bu ya, yang perlu segera kita tindak lanjuti. Apalagi tadi masalah analisis belum dapat ditunjukkan. Ada yang menunjukkan tadi menurut saya fiktif karena di analisis itu tidak mungkin dapat 100 karena nilai asli. Itu yang harus kita perbaiki atau kita lanjuti. Pada intinya Ibu, rangkuman dari apa yang disampaikan Pak Haji itu dari mutu lulusan, saya harapkan tadi saya lebih melihat ketika anak diwawancara dan ketika proses pembelajaran di kelas 4. Anak itu kurang komunikasi, kurang komunikatif. Padahal ibu kepala ya, kenapa diam aja gitu seperti itu ya. Itu mungkin ada kesalahan dari kita sebagai gurunya. Jadi di sini untuk mutu lulusan, tolong biasakan anak untuk berbicara. Salah satu usulannya saya tadi karena kita sudah ada program Jumat Jumat tausiah. Selama ini saya bertanya ke siswa dan gurunya untuk tausiah itu paling dominan adalah gurunya. Ya. Ke depan saya masukannya tadi untuk melatih komunikasi siswa, tugaskan tiap minggu itu kelas yang berbeda yang dianggap kita mampu dari kelas 4 ke atas, mulai dari penyampaian materi. Setelah penyampaian materi mereka membuat pertanyaan yang akan disampaikan ke siswa. Mungkin pertanyaan dari siswa dijawab oleh siswa itu tidak malu lagi, mungkin mereka akan terbiasa berkomunikasi. Saya mau sampai apalagi ini ada hadiahnya gitu ya. Jadi ketika misalnya Jumat depan petugasnya kelas 6A, diusahakan guru kelas 6A-nya yang membimbing siapa yang akan berpidato, siapa yang tim yang membuat soal hasil pidato itu, supaya anak mendengarkan semua. Diawali seperti ini, anak-anak dengarkan materinya ya, nanti ada kuis yang bisa dijawab, ada hadiahnya ya. Jadi anak nanti mendengarkan materi. Yang ketiga tadi si kelas 6A itu sampai membacakan pertanyaan, menunjuk siapa yang harus menjawab, memberikan hadiah dan sebagainya. Di situ mereka belajar berliterasi menurut saya. Belajar berliterasi. Nanti mudah-mudahan terbawa ketika di kelas. Ketika guru siapa yang mau bertanya, karena terbiasa tadi langsung siswa refleks seperti itu. Yang kedua, tadi bakat dan minat Ibu Kepala, terima kasih di sini. Menurut saya untuk tingkat SD itu ekstrakurikuler yang diadakan sudah lumayan banyak gitu. Biasanya rata-rata 1 atau 2 aja. Ini sudah ada pramuka, ada takraw, ada voli, ada apalagi tadi bulu tangkis dan sebagainya. Itu sudah sangat luar biasa. Tinggal bakat ekstrakurikuler itu adalah mengembangkan bakat dan minat. Untuk mengetahui bakat dan minat tentunya kita harus melakukan survei dengan menyebarkan angket di awal tahun pelajaran. Ketika sekolah mau menentukan bakat dan minat atau mengadakan ekstrakurikuler pilihan, yang wajib harus ya Bu ya. Misalnya pramuka sudah tidak bisa dielak. Yang pilihan kita survei dulu ke anak kita, mana keinginan bakat minat mereka yang paling banyak. Misalnya tadi mohon maaf ditanya laki-laki kan tadi ada yang ditanya wawancara saya itu dari 6 ada 5 orang. Kamu hobinya apa? Sepak bola. Kamu sepak bola. Kamu sepak bola. Kamu sepak bola. Laki-laki rata-rata sepak bola. Ada tidak ekskul sepak bola di sini? Tidak ada, Pak. Berarti kita belum memfasilitasi bakat dan minat peserta didik. Jangan sampai kita mengadakan ekstrakurikuler yang tidak diminati oleh siswa. Itu hampur biaya Bu Kepala ya. Jadi Pak, kami tidak memiliki lapangan futsal atau sepak bola. Kita bisa musyawarahkan dengan orang tua, Bapak Ibu, orang tua. Hasil survei kami itu 80% itu siswa hobinya sepak bola. Bagaimana kalau kita fasilitasi, tapi prabayar di sana, misalnya satu kegiatan itu misalnya 100.000. Bagaimana kita iuran masing-masing ketika kegiatan itu dimusyawarahkan dengan orang tua. Jadi luar gitu ya. Itu bakat dan minat penting sekali untuk tadi Bu. Dan mengikut sertakan kata Pak Haji, mengikut sertakan dalam berbagai lomba. Karena menurut saya tolak ukur keberhasilan satu sekolah itu adalah keberhasilan dalam perlombaan.
Di sini sudah banyak, tapi masih levelnya kabupaten atau provinsi di bawah itu ya. Usahakan nanti mah target ada yang kabupaten dan provinsi seperti itu. Untuk mutu guru, mohon maaf tadi dalam kata Pak Haji itu penilaian ya tadi ya. Penilaian dan evaluasi perlu ditingkatkan lagi. Penilaian dan evaluasi bagaimana kita cara melakukan penilaian, bagaimana kita mengevaluasi hasil penilaian atau proses pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk kepala madrasah, para madrasah, kepala SD, maaf kalau bapak SMP disebut. Kalau saya madrasah karena mengawas madrasah. Tadi bapak ibu sudah memfasilitasi ekstrakurikuler, tinggal tadi ya ekstrakurikulernya harus benar-benar berdasarkan minat bakat siswa supaya bermakna. Terus untuk manajemen sekolahnya ibu tadi hasil supervisi kita tidak akan ada maknanya supervisi yang ibu lakukan kalau tidak ada tindak lanjut ya. Misalnya tadi berkas yang numpuk ibu analisis rata-ratakan guru saya itu lemahnya di bidang apa. Kalau sudah tahu lemahnya di bidang apa, untuk memperbaiki proses pembelajaran dilakukanlah pelatihan tadi. Misalnya kita lemah dalam penyusunan soal, berarti kita adakan pelatihan penyusunan soal. Jadi kegiatan atau pelatihan workshop yang dilakukan oleh sekolah itu salah satunya berdasarkan hasil supervisi kepala sekolah. Jadi intinya seperti itu. Pada intinya semua komponen itu sudah berjalan sangat bagus, apalagi tampilan-tampilan dari bangunan itu. Jadi layak nah. Pokoknya kan sudah layak lah kalau kita melihat dari fisik. Tapi tadi juga rekomendasi yang kami ucapkan tadi mohon ditindaklanjuti. Dan mohon maaf nanti dokumen yang sudah terkumpul ini jangan dulu dikilo. Karena tadi nanyakan mana soal yang sudah dikoreksi. Pak, kayaknya mau kamar di kilo ya, karena terus beres. Jangan dulu di kilo yang ini ya bu ya. Oh bu, nah mau lagi kiloan, menang palingan menang 100.000. Ibu mohon didokumentasikan dulu sampai nilai akreditasi kita turun. Ya, takutnya ketika kami memberikan nilai ada yang komplain, Pak ini tidak sesuai. Soalnya tahapan kami setelah menginput nilai itu hasil inputan kami diperiksa oleh asesor lain. Takutnya asesor yang memeriksa sekolah ini hasil kami tahu pada sekolah di sini, misalnya seperti itu. Jadi jangan dulu dikemana-manakan, disimpan dulu sampai sertifikat bisa di-download dari aplikasi. Ya bu ya. Yang kedua, yang terakhir. Untuk operator nanti boleh sekarang juga diisi malam kartu kendali, login ke Sispena, klik kartu kendali, isi tanggalnya tanggal 15 dari pukul 8 sampai pukul 14 lah, jam 2 nih Pak ya, atau 15 tidak apa. Tanggal 16 dari pukul 8 sampai 16 gitu. Apa yang dipinta? Yang dipinta jangan nyebutkan opak kerupuk. Yang dipinta itu 4 komponen dokumen, 4 komponen, yaitu komponen mutu lulusan, komponen proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Terus yang dipinta lagi 2 rombongan belajar untuk observasi. Ya, seperti itu kan? Terus siapa yang lagi yang dipinta untuk wawancara? Komite, tokoh masyarakat, orang tua itu Pak yang kalau ada reaksi pasti ada. Apa saja yang dipinta oleh asesor. Mas Paula nyebutkan baik lain. Nyebutkan namanya itu ya Pak ya. Itu soalnya kalau tidak diisi kartu kendali tandanya kami belum visitasi Pak. Seperti itu ya. Kalau sudah diisi tandanya kita sudah dilaksanakan visitasi. Nanti insya Allah Ibu Kepala untuk nilai insya Allah kami juga sudah berpengalaman ya Pak. Ketika melihat tampilan saja sebenarnya dari luar dulu udah kebaca ini berapa, tapi kami perlu penggalian untuk mengukuhkan. Apalagi tadi Ibu Kepala kami minta data tambahan ya Bu ya. Data tambahan yang harus dilengkapi besok berbentuk ini aja kolom-kolom Pak. Itu ada matrik aja kolom-kolom.
ini ya. Jadi tidak usah bukti fisik kecuali tadi bukti foto-foto kegiatan siswa itu untuk memperkuat saya mengupload, karena saya nanti upload foto-foto kegiatan yang tidak direkam tadi. Misalnya ada lomba LKBB, ada lomba pramuka dan sebagainya, kan kami tadi tidak lihat ya Bu ya. Mohon nanti dikirim beberapa saja seperti itu. Untuk foto tadi visitasi itu juga wajib dikirim. Itu saja Bapak Ibu. Akhir kalam ini mohon maaf ya atas segala kehilafan dari kami di sini, baik itu ucapan perkataan yang tidak sesuai dengan budaya di Malimpi. Mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari tim asesor penyampaian dan pemaparan sampai ke refleksi. Mudah-mudahan kami setelah beres ini Bapak insya Allah akan dilaksanakan apa yang menjadi refleksi ya. Selanjutnya pada Ibu Kepala dipersilakan. Menyangga. Satu jam. Boleh, 2 menit aja supaya pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak tim asesor, Bapak dan Ibu guru yang sangat saya banggakan. Di hari yang berbahagia ini, sekalipun kita sudah penat, kita tetap saja patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sampai sore ini masih diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam pelaksanaan visitasi akreditasi di tahun 2023 di sekolah kita ini. Sholawat serta salam marilah kita sama-sama limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya tidak akan berbicara panjang lebar Bapak-bapak, mungkin agak singkat tapi padat. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak tim asesor yang telah menilai kami, menilai kita, tepatnya membimbing, membina, memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Nanti apapun hasilnya itu akan kami jadikan sebagai motivasi kami untuk lebih bisa meningkatkan mutu kinerja kita, kemudian peningkatan kualitas di sekolah kita ini. Harapan kami tentunya penilaian akreditasi pada hari ini berdampak pada perubahan dan perkembangan mutu layanan dan kinerja kami. Insya Allah Bapak Dokter, Bapak Budi, ke depan kami akan lebih kreatif, inovatif. Iya. Masih muda-muda gitu. Iya. Adapun tadi semua yang telah dipaparkan oleh bapak-bapak tim asesor, tentunya itu adalah menyadari kami semua kelemahan-kelemahannya. Nah, itu nanti insya Allah akan dijadikan PR bagi kami ke depan, akan lebih giat. Tentunya daya dukung dari sekolah kami ini Bapak dan Ibu guru semua, gitu ya. Tentunya Bapak dan Ibu sudah bisa memahami dan mengerti apa yang dipaparkan tadi oleh Bapak tim asesor, gitu ya. Siap ya semua? Untuk lebih kreatif dan inovatif. Hanya saya akan membahas tentang ini Pak, tadi yang sudah disebutkan tentang kualifikasi S1. Sebenarnya semuanya sudah S1, hanya dalam proses. Yang ini mau wisuda, yang itu sudah selesai tapi belum wisuda, gitu ya Pak. Ya, kemudian untuk kualifikasi S1 ada lagi yang belum sertifikasi, sekarang dalam masa proses, ada Ibu Siti Marfuah, gitu ya, gitu. Yang sudah daftar PPG ada, tapi kebetulan belum masuk, gitu. Insya Allah nanti akan terus mencoba, gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan semuanya sudah termasuk PPG mendapatkan sertifikasi.
Kemudian ada lagi di sini tentang supervisi ya Pak. Memang kebetulan berkas yang sudah saya buat dari tahun 2019 terbawa oleh karung goni. Iya, karena kemarin ketika pembongkaran sekolah itu Pak, jadi semuanya yang sekiranya ini sudah tidak terpakai lagi sepertinya tidak dipilah dulu, langsung brak dibawa oleh mobil losbak. Itu mohon maaf Pak. Terus yang tersisa hanya itu yang ada di lemari. Saya membuat itu, langsung saya masukkan ke laptop, langsung online. Kemudian saya mencoba membuat catatannya yang di supervisi. Ada ya Bapak dan Ibu, saya menulis di RPP Bapak dan Ibu tentang kekurangan-kekurangannya. Di situ saya menulisnya. Nah itu mungkin kekurangan saya. Ya, gitu untuk perbaikan Bapak dan Ibu gitu kan. Ya. Yang selanjutnya tentunya ini tentang pembelajaran sudah paham mungkin Bapak dan Ibu semua ya. Itu saja saya hanya memberitahukan tentang itu. Yang selanjutnya saya tidak akan lupa kepada Bapak dan Ibu guru semua untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan kekompakannya. Dalam waktu 1 minggu Bapak mereka di sekolah sampai jam 5. Paling apa itu awal pulang. Selebihnya ada yang sampai jam 9 atau 10 malam. Walaupun hasilnya masih banyak kekurangan, tapi alhamdulillah sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi apa yang diharapkan oleh bapak-bapak tim asesor, gitu ya. Untuk itu dan alhamdulillah visitasi akreditasi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga hasilnya sesuai yang kita harapkan Pak. Ada peningkatan penilaian untuk lebih berkualitas dan sebagai kunci dari pandangan masyarakat melihat sekolah kita bahwa sekolah kita sekolah berkualitas. Tentunya tuntutan ada perubahan dan perkembangan dari kita semua. Tidak ada kata malas ya. Harus lebih semangat gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar kembali. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, terutama dari pribadi saya Bapak Asesor, mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Bapak di sini sudah dipekerjakan sampai jam segini gitu ya. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak diberikan selalu kesehatan dan kita juga diberikan kekuatan dan kesehatan. Saya ucapkan kepada bapak dan ibu semua untuk nanti setelah pulang dari sini istirahat total sampai hari Minggu. Hari Senin kita kembali. Iya, hari Senin kita kembali bergerak kembali ke sekolah ini. Gitu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin saya pribadi selaku pembawa acara amin mundur ya, kan nungkur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama Pak.